Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan mengacu pada beberapa pemahaman. Yang pertama, ilmu apapun yang dikembangkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal dalam perkembangannya. Selanjutnya yang ketiga, berperan sebagai rambu normatif, artinya ilmu pengetahuan dapat dikendalikan agar tidak menyimpang dari pola pikir dan perilaku masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir, pengembangan ilmu pengetahuan harus berakar pada budaya dan ideologi bangsa. Mengapa perkembangan iptek perlu mendasarkan diri pada Pancasila sebagai standar etik bangsa Indonesia? Ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut. Di antaranya yang pertama yaitu kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, Pancasila juga dapat menjadi sarana untuk mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Artinya, penggunaan barang elektronik dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini telah menggantikan peran nilai-nilai luhur yang diyakini dapat menciptakan kepribadian masyarakat Indonesia yang memiliki sifat sosial, humanis, dan religius. Yang ketiga, nilai kearifan lokal mulai digantikan dengan gaya hidup global. Contohnya dapat dilihat pada musyawarah untuk mufakat yang digantikan dengan voting. Sumber historis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia dapat dilihat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat pada kata mencerdaskan kehidupan bangsa. Amanat yang terkait dengan mencerdaskan kehidupan bangsa haruslah berakar pada nilai spiritualitas, kemanusiaan, solidaritas kebangsaan, musyawarah, dan keadilan. Sumber historis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia juga terdapat pada Seminar Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu yang telah dilaksanakan di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 15 Oktober 1987. Sementara itu, sumber sosiologis Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu di Indonesia dapat ditemukan pada sikap masyarakat Indonesia yang sangat memperhatikan dimensi ketuhanan dan kemanusiaan, sehingga ketika perkembangan iptek tidak sejalan dengan ketuhanan dan kemanusiaan, biasanya terjadi penolakan. Sumber politis Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu di Indonesia yang pertama pada era Orde Lama yaitu saat pidato Soekarno ketika menerima gelar Dr. Honoris Causa di Universitas Gadjah Mada pada tanggal 19 September tahun 1951. Pada era Orde Baru, ketika Soeharto memberikan sambutan pada Kongres Pengetahuan Nasional keempat pada tanggal 18 September tahun 1986 di Jakarta. Pada era reformasi, yaitu ketika Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutan pada acara silaturahmi dengan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Masyarakat Ilmiah pada 20 Januari 2010 di Serpong. Pada 1 Juni 2011, Habibie menegaskan bahwa penyebaran Pancasila sebagai dasar nilai dalam berbagai kebijakan penyelenggaraan negara merupakan suatu upaya mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang pertama yaitu pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dewasa ini, seiring dengan kemajuan iptek, menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup berada dalam titik yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, perkembangan iptek didominasi negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia. Contoh kasus pengembangan iptek yang tidak sesuai dengan nilai Pancasila dapat dilihat pada globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen. Sifat konsumerisme juga menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain. Dan yang terakhir, perkembangan informasi budaya negara lain melalui kemajuan internet membuat ancaman besar terhadap hilangnya budaya